Baiklah, perkenalkan dulu nama Bapak terlebih dahulu. Nama saya Jericho, saya di sini sebagai guru wali kelas juga untuk kelas 11 dan juga guru di kelas guru mata pelajaran. Terima kasih Pak perkenalannya. Menurut Bapak, bagaimana sih perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral? Kalau perkembangan anak remaja saat ini ya, kalau dilihat dari segi apa tadi yang pertama fisik, Ya, fisik, intelektual dan moral. intelektual, sosial dan moral. Kalau secara fisik dari beberapa tahun belakangan kalau saya lihat anak remaja dari segi fisik ya ada perubahan dari yang contoh aja yang kami lihat dari angkat ini secara umum yang saya lihat ya anak tahun 90-an angkatan kami lah ibaratnya dengan yang sekarang rata-rata lah yang banyak dilihat ada perubahan fisik mereka lebih apa ya lebih secara fisik lebih besar lebih intinya lebih meningkat lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau dari segi apalagi dari sosialnya tentu kalau kita melihat ya sekarang anak-anak lumayan aktif kan lagi lumayan luar biasa aktif ya. Baik dari pergaulan secara langsung gitu ya ataupun melalui media sosial mereka sekarang anak-anak rata-rata banyak bergaul dengan orang nggak kayak dulu rata-rata anak-anak yang angkatan kami lumayan banyak yang tertutup kurang keluar rumah dan sebagainya gitu ya. Lebih ke itu ya Pak, lebih ke perkembangan zaman gitu ya. Perkembangan zamannya ya moral ya berkaitan dengan sikap mereka yang banyak bergaul ya. Anak-anak kebanyakan kalau saya lihat ya dari lingkungan saya lah kebanyakan dipengaruhi oleh orang-orang dan pergaulan juga karena mereka tidak terbatas walaupun mereka berada di sini orang di luar daripada lingkungan di sini jadi sangat mudah perkembangannya artinya moralnya juga mengikuti kebanyakan orang gitu ya gitu lanjut kalau Baiklah, pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau normalnya? Berikan penjelasan. Kalau saya rasa sih dari segi fisik udah selayaknya karena memang itu program pemerintah ya mengatasi stunting dari segi fisik artinya diharapkan generasi berikutnya lebih apa namanya dari fisiknya lebih bagus lah secara fisik. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Dari pengalaman Bapak selama mengajar, bisakah diceritakan bagaimana Bapak menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam penyesuaian diri pada masa perkembangannya? Kalau pengalaman saya, karena saya bukan hanya pengalaman di sekolah, di asrama juga ada. Kalau berkaitan dengan remaja, kalau di SMA kan rata-rata udah yang remajanya cuma kelas 10 kalau tidak salah ya. Kalau dari segi umur kelas 11 dan 12 itu udah bukan kategori remaja lagi. Jadi kalau penyesuaian tadi ya, penyesuaian mereka itu kayaknya mereka sedikit mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh, mereka berada di satu tempat dari kampung ya, umpamanya ada yang dari kampung, mereka masuk ke lingkungan daerah perkotaan, mudah mereka menyesuaikan diri, sangat mampu lah, mudah aktif. Makanya dari situ juga bisa berdampak juga ke yang negatifnya karena saking mudahnya itu menerima yang lain. Terus pertanyaannya, bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tersebut dan bimbingan remaja tersebut memperbaiki diri? Kalau untuk membimbingnya, kalau saya, karena saya juga wali kelas di sekolah memang kalau di sekolah kayaknya agak terbatas lah untuk membimbing.
pengalaman saya mau ambil pengalaman yang dari pembina, sebagai pembina di ini ya, di asrama itu, saya bisa didekati secara pribadi. Kita lakukan pemanggilan, panggil secara pribadi untuk menemukan kasus mereka di mana gitu, apa yang jadi masalah mereka ketika mereka bergaul dengan orang gitu. Terkait perbedaan individu, bisakah Bapak ceritakan bagaimana Bapak memberikan pembelajaran dan proses pendidikan dengan siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Untuk perbedaan bakat minat itu sebenarnya memang itu permasalahan secara umum, karena kita tidak bisa menggolongkan yang namanya anak ini menjadi satu jenis, suka ini semua, tidak. Jadi untuk itu, karena kita juga terbatas dalam arti kita menyediakan satu opsi atau dua pilihan bakat atau hobi yang mereka inginkan di sekolah ini, entah itu contoh ya, mereka berbakat atau berminat atau hobi di olahraga dengan pramukaan, itu di opsi pilihan sekolah. Sementara mereka bukan bagian sini, ada yang di e-sport, game dan sebagainya ya. Terus ada yang di desain. Mereka kalau memang peraturan sekolah diwajibkan, mereka wajib ikut, tetapi kita tidak juga menuntut mereka harus sempurna mengikuti dua opsi dari sekolah ini gitu. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisakah Bapak berikan tips atau saran untuk kami, para calon guru, bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan baik? Oke, untuk tipsnya menghadapi masalah-masalah tersebut ya. Contoh tadi, sebenarnya ini bukan hanya masalah, tapi ini kelebihan di zaman ini. Siswa dengan mudahnya pergaulan itu kelebihan juga menurut saya. Mereka mudah menanggapi orang lain, tidak terlalu tertutup, itu kelebihan juga bagi mereka. Otomatis apa yang harus kita lakukan sebagai seorang calon guru? Kita juga tidak bisa juga menutup diri. Kita yang harus ikut ke ibaratnya ya. Kita tidak bisa merubah orang dalam rumah kalau kita berada di luar rumah kan, tidak masuk ke dalamnya itu. Jadi tipsnya kira-kira seperti itu. Ikuti, dekati mereka dan rubah dari dalam. Bukan kita berusaha menginginkan mereka, anak-anak ini, remaja-remaja ini sesuai dengan kemauan kita. Tidak juga. Ada beberapa hal yang krusial dan sangat penting mungkin bisa. Jadi sudah ngasih tips dan saran untuk materi yang saya sampaikan. Sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang perkembangan anak remaja. Perkembangan anak remaja saat ini masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai memasuki di mana masa dewasa atau perubahan pada perkembangan dan masa transisi yang meliputi dapat dilihat dari fisik dan psikologisnya. Sekian kesimpulan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.